berarti nyembah kayu. Yo, ati itu mah celeng lagi itu mah. Jangan dialokin orang pakai sorban. Wah, ustaden lu mah. Atau setiap pakai kain atau pakai celana, tuh ngeri nggak pakai celana mah. Iya, apalagi angin gede. Ngeri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Para jamaah sekalian, melanjutkan pengajian minggu lalu, yaitu tentang masalah syarat sahnya sholat. Yang kemarin kita bahas syarat sahnya sholat diantaranya yaitu menutupi aurat. Dan kemarin juga sudah dibahas bahwa pakaian yang kita pakai untuk melaksanakan sholat, sunnahnya yaitu pakaiannya yang bagus. Kita punya pakaian yang lebih bagus, itu sunnah dipakai sholat. Biasanya kita mah pakaian yang bagus bukan dipakai sholat, ya. Kain bagus, tamer, bukan dipakai sholat, dipakainya kondangan. Iya kita mah. Aduh. Sholat mah biasa juga, atlas ngelinting. Jadi sunnahnya sebenarnya mah wa yusannu lil musolli ayal basa ahsana siyabihi. Disunnahkan kita sholat kudu memakai pakaian yang lebih bagus yang kita punya, baik itu kainnya ataupun bajunya, pecinya gitu. Malah orang sekarang mah senangnya pakai pecinya yang dikuning-kuningin malah ya. Peci bagus dikuning-kuningin gitu. Tahu pakai apa kali. Jadi yang lebih bagus. Juga wayar tadiya. Sunnah kita sholat pakai selendang. Ya. Selendang yang suka kita sebut itu adalah sorban. Sorban sebenarnya bukan sorban, ya, selendang. Sorban dipakainya di selendang, gitu ya. Jadi di pundak. Sunnah tuh. Pada waktu sholat kita sunnah pakai selendang. Sorbannya di selendang, gitu. Cuma bagaimana
bagaimana cara pakai sorban, pakai selendang yang lebih utama ya. Ada yang mengajarkan pakai sorban yang lebih utama itu adalah ujung sorban, berarti kan sorban mempunyai dua ujung ya, dua ujung. Nah, ujung sorban itu yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, gitu. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berarti jadi selendang. Nah, atau bukan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, tapi dua-duanya di kanan. Gambaran dua-duanya di kanan, bisa aja di selendangnya ditaruh di pundak kanan, sorban. Nah, berarti kan dua-duanya di kanan. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Atau ya langsung disengklekin begitu di pundak. Atau dilibat dulu di leher. Sebelah kanan dilibat begitu. Nah, itu juga sama, ujungnya yang dua-duanya di kanan kan. Satu di depan, satu di belakang. Cuma boleh langsung disangklekin, boleh dilibat dulu ke situ ke leher, ditaruh ke sini. Gitu. Yang dua ujung itu. Jangan pakai sorban di sebelah kiri gitu. Artinya apa? Pakai sorbannya pakai selendang di sebelah kiri. Nah, di sini dua-duanya ujungnya ada di sebelah kiri, ataupun dilibat dulu ke situ tuh, ke leher, tapi ke kiri juga. Nah, dapat sunnah pakai selendang ya, dapat kesunahan pakai selendang sekalipun di sebelah kiri, cuma nggak dapat keutamaan pakai sorbannya gitu, keutamaan pakai sorban. Tapi saya pernah ingat ini Maya, saya ingat surahan guru. Saya punya guru di Cianjur, Akang Marti. Pada waktu itu lagi ngaji, nyabit-nyabit ngebahas fikih. Padahal mal ngajinya mengaji alat ya. Cuma waktu itu nyurah ke fikih. Beliau cerita bahwa emang bener Akang Marti mah, Akang tuh pakai sorban jarang di kanan, selalu di kiri gitu. Ternyata ada yang ngedebat, ada yang ngomong, "Kang, kok pakai sorban di sebelah kiri?" Gitu. Kata Akang, emang dalilnya ada pakai sorban harus di sebelah kanan. Selain hadis tapi ya, Allah cinta kepada yang sebelah kanan. Kan begitu kan ya? Hadisnya mah jangan ditanya, Ajindin apa hadisnya, nggak ketalar. Ya, bukan ahli ceramah sebabnya. Ya, nggak hafal. Yang jelas begitu ya. Allah cinta kepada sebelah kanan. Kata Akang begitu. Emang ada dalilnya pakai sorban harus di sebelah kanan. Selain hadis itu. Diam tuh Kiai, ditanya begitu. Jadi yang jelas bahwa make sorban sunnah, begitu ya, sunnah, mau di kanan mau di kiri. Di kanan dapat pahala make sorban, make selendang maksudnya ya, di kiri juga dapat pahala. Cuma keabdolan atau keutamaan make sorban itu seperti itu. Ada yang pakai sorban dilibat begitu, pakai begitu, dikesitin lagi gitu. Nah, iya, ya dikesitin lagi.
Begitu juga nggak apa-apa. Begitu juga kalau sorbannya panjang, kalau sorbannya pendek mah tuh nggak bakalan muat. Ya, diselendang, udah diselendang begitu dikebelakangin lagi, dapat pahala make sorban. Itu namanya yartadia ya. Yartadia pakai selendang. Ngan cuma kaprahnya di kita kalau selendang itu adalah sorban. Waduh, itu hebat pakai sorban gitu. Jadi sebenarnya mah kalau sorban mah bahasa asalnya mah sorban tuh udang-udang gitu. Amamah namanya. Udang-udang itu adalah sorban. Kalau sorban dipakainya di pundak itu namanya selendang. Saya emang nggak punya sorban, yang ngebagi nggak ada. Iya, yang pulang umroh jarang yang ngebagi, pulang haji apalagi. Jadi nungguin yang ngebagi akhirnya. Apa tuh? Nggak apa-apa, kain. Kita kain punya 5, pakai kain. Kayak orang Betawi begitu ya. Dapat kesunahan pakai sorban. Pugu kain juga satu-satunya. Yang dipakai ke pundak apa ini? Baju, nggak apa-apa. Yang penting mah ada yang diselendangin, gitu. Baju nggak punya, taplak meja, jadiin, iya taplak meja nggak apa-apa, jadiin sorban, selendangin. Nggak ada taplak meja, hordeng, copotin dulu, boleh, kerebongin, asal jangan kayak pakai selimut aja gitu. Nggak ada hordeng, cukup tali plastik. Cukup, iya tali plastik lah, ada tali plastik nih, sorban nggak punya, taplak meja kagak ada, hordeng apalagi. Iya, emang rumah nggak ada jendelanya, pintu semua. Iya, nggak ada jendelanya, nggak ada, udah, yang ada tali plastik, pakai tali plastik. Dapat kesunahan pakai selendang. Ku saking sunah-sunahnya tuh pakai selendang. Gitu. Ngan salahnya kita ini mah malu pakai sorban. Gue mah bukan ustadz, bukan begitu padahal mah ya. Bukan ustadz, bukan kiai. Ini mah sunah sih, mau ustadz, mau kiai, mau ya masyarakat, mau orang awam, sunah sholat pakai sorban. Jangan dialokin orang pakai sorban. Wah, ustaden lu mah. Iya, jangan dialokin di. Aduh, ini kadang-kadang orang kita mah alokaneun pugu. Enggak betah ada orang yang rada aneh. Iya. Aduh. Padahal Masya Allah, ngan itulah. Ya maaf, saya juga masih rari sih pakai sorban sih. Ampura. Iya. Saya juga ngarumasa sholat jarang pakai sorban. Iya, kalau di rumah mah suka ngeliat, di masjid mah malu. Malu di masjid mah. Aduh. Padahal mah sunnah. Nggak apa-apa ya pakai sorban. Ku saking sunah-sunahnya bukan hanya sorban aja, sampai tali plastik pun itu dapat kesunahan pakai selendang, pakai sorban. Wa yata'ammama, malah sunnah sholat pakai udang-udang. Biasanya kalau kita makan ya udang-udang itu kan pakaian kiai. Ya, udah kiai itu pakai gede, pakai udang-udang mah. Iya. Kita mah baru ustadz mah nggak pantas kayaknya. Iya. Padahal mah nggak begitu. Sunnah pakai udang-udang, di udang-udang gitu. Yang penting mah udang-udang jangan ngalingin jidatnya begitu ya. Ya kadang-kadang saking gede-gedenya sorban apa udang-udang jidat apa yang nempel. Atau nggak sah lagi sholatnya begitu mah. Jadi yang penting ada yang diikat nih sorban. Iya, udang-udang. Pugu kagak bisa pakai udang-udangnya. Biarin acak-acakan juga. Iya, selibat-libatnya begitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada yang dilibat di sini. Ya, pakai udang-udang. Wa yataqammaso, sunnah lagi pakai baju kurung, pakai jubah, pakai gamis. Ya, pakai gamis sunnah, pakai gamis. Sunnah tuh. Masya Allah.
Ini mah penjelasan, nggak ada yang akur sama kita nih mah ya. Sholat. Ya, aduh, sholat, aduh, ya Allah. Wa yatataylasa, dan make eagle. Apa eagle? Eagle itu sorban kepalain begitu. Ada yang kalau orang Arab diikat, nah ya, ya, yang bulat itu tuh, yang bulat kayak pengikat gitu. Nah itu namanya eagle, sunnah tuh. Sekarang mah di masjid ya udah nggak ada kayaknya, Cing Mutar ya, udah nggak ada yang pakai eagle. Paling nggak baji kaib satu. Tuh kalau Idul Fitri yang pakai juga. Sholat Jumat mah nggak ada. Sholat Jumat mah Idul Fitri, Idul Adha tuh masih ada yang pakai eagle. Yang suka pakai eagle tuh Cang Baji Kaib tuh ya. Terus Cang Haji Hanafi almarhum. Sekarang mah nggak ada. Padahal mah lebih gampang pakai eagle daripada pakai udang-udang. Iya. Saya Ali Jaber dong. Iya, saya Ali Jaber dong. Sunnah itu sunnah ya, pakai eagle, masya Allah. Malah pakai peci sunnah. Sholat sunnah pakai peci. Makruh sholat nggak pakai peci. Ya sholat nggak pakai peci. Ya makruh. Atau ini mah jidat nempel ini kayaknya iya tuh sah sholatnya masa ngan cuma hukumnya makruh gitu. Kalau saya lihat di penjelasan mah sholat makruh nggak pakai peci, makruh pakai celana. Iya itu sholat makruh pakai celana. Artinya apa? Pakai celana dalam arti nggak pakai kain lagi. Nggak pakai kain lagi, nggak pakai gamis gitu, makruh, ya. Jipan tiap-tiap orang juga pasti pakai celana, biarpun pakai kain, pakai celana, atau bukan berarti itu ya, berarti ini mau nggak usah pakai celana, udah yang penting kain, sempak juga jangan, ya itu mah tetap, atau setiap pakai kain atau pakai celana, tuh ngeri nggak pakai celana mah, iya, apalagi angin gede. Ngeri. Iya, pakai celana mah tetap sempak, pakai celana pakai, yang penting pakai kain gitu ataupun pakai gamis gitu. Tapi kalau seandainya pakai celana ya celana lah begitu, apalagi celana lepis mah ya hukumnya makruh gitu. Sholat nggak pakai peci, pakai apa lagi, pakai celana hukumnya makruh. Walau kana indahu saubani faqat labisa ahadahuma wartada bil akhar. Kalau seandainya kita punya dua baju, ya, punya dua baju, sholat di rumah, punya dua baju, baju gamis. Maka labisa ahaduhuma wartada bil akhar. Pakai yang satu ya, pakai satu gamis, yang satu lagi jadiin sorban tuh. Ku saking sunah-sunahnya kan pakai sorban, wartada bil akhar. Kalau punya dua baju, satu pakai, satu lagi jadiin selendang. Selendang wartada namanya, selendang. Gitu. Kalau memang nggak punya sorban kayak di kita, kalau nggak punya, gitu. Kalau punya mah ya udah baju salah satunya pakai, ya sorban pakai. Kalau punya. Inkana sama sutratun, begitu juga sunnah yang satu dipakai, yang satu dipakai selendang kalau memang udah ada sutroh. Apa sutroh? Sutroh itu batas tempat sholat kita. Batas tempat sholat kita itu namanya sutroh. Kalau bahasa kita sejadah lah gitu ya, sejadah. Nih kita sholat pakai sejadah, itu sutroh namanya. Sutroh itu batas ataupun aling-aling, tutup-tutup batas kita sholat. Gitu.
Kalau seandainya kita sholat enggak punya sejadah, enggak punya sorban, punyanya dua baju, maka yang satu pakai, yang satu selendang. Kalau memang udah ada sutroh, udah ada sejadah. Kalau memang sutrohnya enggak ada, sejadahnya enggak ada, maka baju yang satu dipakai, jangan dipakai selendang yang satu lagi, tapi dijadiin sejadah, dijadiin sutroh batas kita sholat, gitu. Jadi sholat tuh sunnah ada sutroh, ada batas ya. Kalau kita sholat tuh ngadep, contoh nih ada tiang. Kita sholat di sini, berarti tiang ini adalah sutroh buat kita, sekalipun nggak pakai sejadah, gitu. Supaya apa? Supaya batas orang nggak boleh lewat, gitu. Kalau kita udah ngegelar sejadah, nah berarti sutroh kita akhir sejadah. Berarti kalau ada orang lewat, jangan lewat di tengah-tengah sejadah, tapi ke sono, gitu. Batas namanya, hahalang, ya, hahalang tempat apa tutup kita sholat. Iya, kalau seandainya sholatnya deket tiang, di belakang tiang, ataupun di barisan pertama mah ada tembok, berarti sutroh kita itu adalah tembok. Pokoknya nama kita adanya di barisan ketiga. Oh, sekalipun berjamaah kita ada di barisan ketiga, itu barisan yang kedua jadi sutroh bagi barisan yang ketiga. Barisan yang pertama jadi sutroh buat barisan yang kedua, barisan yang kedua jadi sutroh buat barisan yang ketiga, barisan ketiga jadi sutroh buat barisan yang keempat. Nah itu makanya ada lagi ganjaran make sutroh, haling-aling gitu. Kalau kita sholatnya di tengah-tengah, sholatnya sendiri, contoh kita datang ke masjid, maka kita sholatnya jangan di tengah-tengah kalau nggak ada sejadah. Tapi di mana? Di dekat ke tembok, ataupun iya pokoknya menghadapin ngadepin tiang ataupun ngadepin tembok. Kalau memang nggak ada sejadah, kalau memang ada sejadah kayak begini nih. Nah, berarti kalau kita sholatnya di sini, nih akhir ini adalah jadi sutroh buat kita sholat, gitu. Sunnah itu ya. Bagaimana kalau sholatnya di lapangan? Sholat di lapangan, berarti tiang kagak ada, pohonan nggak ada, sedangkan kita mau sholat, bagaimana? Tancebin apa kek? Kayu tancebin, gitu. Buat kita jadi sutroh kita tuh, ya. Tancebin kayu, nah baru kita sholat sebelah sono, gitu, ngadepin kayu. Tapi jangan sampai salah paham, waduh ini anak berarti nyembah kayu. Yo, hati itu mah celeng lagi itu mah. Ya, bukan berarti nyembah kayu, tapi jadi sutroh, jadi hahalang batas kita. Di mana ada orang lewat, awas tuh, gitu. Ya, berarti kita rukuk sampai situ tuh. Sutroh jangan terlalu ini juga lagi ya, jangan terlalu jauh sutroh tuh ya, ukuran sampai 3 hasta lah, 3 hasta. 3 hasta itu ada yang paling deket itu 120 meter, 120 cm, berarti semeter 20 cm. Sebab apa? Sebab 1 hasta itu perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 1 hasta itu 40 cm, ada yang mengatakan 45 cm, gitu. Kalau paling sedikit 1 hasta itu 40 cm, kalau 3 hasta berarti 120 cm, gitu. Itu sutroh. Berarti dibalikin lagi kepada hukum berjamaah. Berjamaah itu paling dekat ya, itu 120 senti, gitu. Apa disebutnya? Iya jaraknya tuh, jaraknya paling dekat. Pendapat ulama lagi 45 senti.
Kalau 45 cm berapa? 135 cm, berarti semeter 35 cm. Jarak antara imam dengan sop yang pertama dengan sop kedua terus antara sop dengan sop, barisan dengan barisan itu 135 cm gitu. Maka di sini wa ila ja'alahu musollan. Kalau seandainya memang tidak ada sutroh, kita punya dua pakaian, yang seharusnya satu dipakai, yang satu lagi pakai sorban, pakai selendang. Kalau memang ada sejadah, tapi kalau tidak ada sejadah, pakailah itu yang satu gamis, yang satu baju itu dipakai sejadah, jangan diselendangin. Kama aftabihi syekhuna, begitu pendapat yang telah dipatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami.